Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di pertemuan 4 tentang analisis proses bisnis. Nah, slide di pertemuan 4 ini cukup banyak ya. Jadi kayaknya kurang maksimal kalau misalnya materinya saya sampaikan melalui voice ataupun grup. Nah, maka dari itu di sini saya coba untuk menjelaskan melalui video. Jadi silakan kalian simak dan nanti di akhir ada tugas untuk studi kasusnya, makanya saya jelaskan di sini agar uh, lebih apa ya, lebih memahami aja gitu. Oke, kemudian pertama kita bahas tentang pengertian proses bisnis. Dari proses bisnis di sini yaitu manajemen proses bisnis akan menghasilkan sesuatu produk serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan tujuan dari perusahaan. Nah, proses bisnis ini merupakan instrumen kunci bagi orang yang mengorganisir aktivitas bisnis dan meningkatkan pemahaman dari hubungan timbal balik mereka. Namanya juga proses bisnis ya, pasti setiap proses bisnis itu ada outputnya, ada hasilnya. Hasil dari proses bisnis itu bisa berupa barang ataupun berupa jasa. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi dari bisnis ya, dari bisnis. Nah, jadi nanti bisa dibaca untuk definisi dari bisnis ya, ada beberapa definisi di sini untuk proses bisnisnya. Nah, nanti selanjutnya di sini alasan utama ya, ada beberapa alasan utama mengapa kita perlu mengadakan analisa dulu dan desain dari proses bisnis. Nah, di sini ada pendapat menurut Paul Harmon bahwa yang pertama alasannya itu tentang krisis ekonomi, kemudian efisiensi dan hemat. Nah, yang kedua adalah era ekspansi, yaitu kompetitif, advance. Kemudian yang ketiga, perkembangan dari teknologi yang sangat besar, seperti di internet ataupun cloud computing. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa tahapan atau siklus dalam analisis dan desain dari proses bisnis. Ada 4 tahapan ya. Yang pertama di sini tahapan pertama yaitu dengan desain atau perancangan ya, yang meliputi dari identifikasi proses bisnisnya, kemudian pemodelan seperti apa, kemudian validasi, disimulasikan, dan diverifikasi. Dalam tahap ini tuh dilakukan survei terhadap bisnis proses dan lingkungan organisasinya, serta teknis dari lingkungannya. Nah, nanti berdasarkan dari hasil survei, bisnis proses diidentifikasi dan ditelaah, kemudian divalidasi, kemudian diberikan gambaran juga dengan bisnis, dengan model dari proses bisnisnya. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu konfigurasi meliputi dari seleksi sistemnya, implementasi serta tes dan deployment-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada yang pertama sebelum digunakan sistemnya perlu dites dulu apakah sudah berjalan sesuai yang direncanakan atau belum. Kemudian yang kedua ada pelatihan ya, ada pelatihan dari personilnya dan migrasi aplikasi jika diperlukan. Nah, untuk pembahasan yang di sini pernah saya singgung juga di pertemuan pertama ya, bahwa kalau misalnya kita mau melakukan proses bisnis, kan kita analisa dulu ya, kemudian dianalisa itu apakah sistem yang ada itu sudah berjalan dengan baik atau belum, kok gitu. Makanya di sini perlu dilakukan tes apakah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, nanti kalau misalnya sudah kita analisa, kemudian apakah tadi perlu kalau memang belum sesuai ya dengan apa yang direncanakan, apakah nanti perlu dilakukan perubahan ataukah perbaikan dengan peningkatan atau hal-hal lainnya. Nah, itu akan muncul berdasarkan dari hasil analisanya. Karena kalau tidak dianalisa tidak akan terlihat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini pelaksanaan meliputi operasional ya, kemudian monitoring juga melalui maintenance. Nah, itu adalah tahap dari pelaksanaan ya ketiga macam ini. Nah, dalam tahap ini
ujian ujian sebenarnya dari sistem benar-benar diuji dalam aktivitas sehari-hari oleh perusahaan tersebut. Apakah sistem beserta aplikasi yang dibangun telah benar-benar dapat menjalankan bisnis proses dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Jadi dalam tahap ini tuh dihasilkan log informasi dari proses yang telah dijalankan sebagai dasar dari evaluasi untuk tahap berikutnya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu evaluasi yang meliputi penggalian proses dan monitoring dari aktivitas bisnis. Log informasi yang tadi sudah dihasilkan, kemudian dievaluasi menggunakan teknik-teknik monitoring, ya, aktivitas bisnis dan penggalian dari prosesnya. Teknik ini tuh teknik evaluasi ini ya, teknik evaluasi ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi model proses bisnis dan kecukupan dari lingkungan operasional. Nah, kemudian dari siklus ini juga berputar terus-menerus ya. Namanya juga siklus ya, jadi pasti berputar secara terus-menerus. Siklus itu kan seperti roda ya, jadi berputar terus. Nah, setelah dilakukan evaluasi akan ditemukan poin-poin di mana bisa dilakukan improvement atau perbaikan ya dari proses bisnis yang telah dilakukan. Ya, jadi namanya siklus berputar dari mulai identifikasi ada permasalahan, kemudian dievaluasi, ditindaklanjuti, kemudian diimplementasi lagi, dari hasil tindak lanjutnya diimplementasi lagi, setelah diimplementasi kemudian dievaluasi lagi, ya, dianalisa lagi, dievaluasi lagi, terus ditindaklanjuti lagi. Nah, hasil tindak lanjutnya ini ya tadi, apakah mau dilakukan perbaikan atau sudah nih, sudah tidak bisa dilakukan perbaikan, maka harus dilakukan perubahan, begitu proses bisnisnya. Jadi, ya tadi, apa sih, fungsi dari analisanya ini, ya tahapannya ya karena ini bentuknya siklus ya selalu berputar. Jadi, dari ntar balik lagi setelah diimplementasi, ada proses, evaluasi lagi, tindak lanjut lagi, kemudian implementasi lagi, gitu. Terus berputar sampai dengan apa namanya, mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa langkah-langkah ya dari penjelasan tadi di atas ya untuk memperuncing lagi, lebih detail lagi dari tahapan tadi. Nah, maka di sini ada beberapa langkah-langkah yang dijabarkan ya dari level enterprise-nya, kemudian identifikasi. Yang pertama, mengidentifikasi strategi serta visi dan misi dari instansi. Nah, menganalisanya itu lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi dari mulai visi misinya, kemudian bagaimana struktur organisasinya gitu. Ya, kalau biasanya visi misi di sini, setiap perusahaan itu pasti memiliki, visi misi ya. Mereka mau visinya apa sih, kemudian misinya apa sih ke depannya. Nah, biasanya mereka juga punya dokumen perencanaan, ya atau, biasa dibilang itu kalau dalam organisasi namanya rencana strategis. Nah, ini adalah salah satu dokumen perencanaan. Nah, biasanya namanya perencanaan ini dibuatnya itu dalam jangka menengah, ya. Jangka menengah itu, sekitar 5 atau 10 tahun. Nah, kalau ada juga perencanaan jangka panjang itu puluhan tahun, ya bisa dari 15, 20, 30 tahun. Nah, nanti diturunkan di Renstra ini, rencana strategis dengan range waktunya ini 5 sampai 10 tahun ya. Gitu. Kemudian nanti ada lagi perencanaan tahunan. Nah, ini adalah turunan lagi dari Renstra-nya. Nah, kemudian identifikasinya apalagi selain dari rencana strategisnya, yaitu ya kita identifikasi berdasarkan struktur organisasi dan ini ya job desk-nya dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada bisnis proses level enterprise-nya, yaitu merupakan level yang lebih detail dari level enterprise tadi. Ya, di mana mulai dilakukan survei internal instansi untuk mengetahui bisnis proses yang terjadi di dalam instansi. Apa aja sih yang meliputinya gitu ya. Makanya di sini mulai dianalisa melalui menggunakan SWOT atau gap analysis. Tapi pada mata kuliah ini kita nanti akan belajar untuk menganalisa menggunakan SWOT.
ya. SWOT ini apa sih, Bu? Nah, nanti lebih detailnya akan dijelaskan di pertemuan 5. Ya, jadi nanti ini ada strategi untuk apa namanya? Kita melakukan pengembangan dari suatu bisnis. Ya, makanya dianalisa dulu melalui SWOT ini, ya. Jadi di sini S-nya ini adalah strength, kemudian W-nya ini adalah weakness, O-nya ini adalah opportunity, ya. Kemudian T-nya ini adalah threat. Ya, jadi nanti menganalisanya berdasarkan SWOT. Nah, kemudian di sini penentuan value chain-nya, yaitu nilai-nilai yang termuat dalam setiap tahapan organisasi, baik core maupun support, sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian dapat mengembangkan diagram organisasi, yaitu diagram sistemnya ya, sistem dari organisasinya itu seperti apa. Kemudian kita mendefinisikan value chain-nya tadi. Kemudian kita identifikasi stakeholder-nya, siapa saja yang menjadi stakeholder yang terlibat. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh dari value chain dengan 3 core business. Yang pertama ini membuat produk baru, nanti dijelaskan maksudnya apa. Kemudian memasarkan dan menjual produk, kemudian membuat dan mengirimkan produk. Nah, di sini diidentifikasi dulu dari aktivitas dan prosedur di dalamnya. Kemudian kita buatkan dulu model untuk aktivitasnya mau seperti apa sih gitu, prosedurnya seperti apa sih gitu. Yang ada di dalam sistem bisnis di sini gitu, termasuk nanti ada divisinya atau bagian-bagiannya apa saja. Nah, itu harus kita buatkan dulu. Nah, di sini ada hierarki dari penyusunan suatu modelnya, seperti ada organisasinya, bisnis prosesnya seperti apa, kemudian proses dari aktivitinya seperti apa. Kalau proses bisnis kan yang all-nya ya, semuanya prosesnya dari start sampai dengan end. Tapi kalau aktivitinya masing-masing, jadi setiap bisnis itu kan pasti ada sub-subnya. Kayak misalnya bisnis apa nih? Penjualan barang misalnya, ya penjualan barang ya. Kalau penjualan barang itu adalah proses bisnis untuk penjualan barangnya. Tapi di proses aktivitinya ini, dalam penjualan barang itu punya aktivitas masing-masing. Seperti tadi disusun dulu organisasinya. Dari masing-masing organisasi pasti kan punya job desk. Dari masing-masing lini job desk-nya apa. Nah, tadi yang saya contohkan bisnis prosesnya itu misalnya di sini adalah penjualan barang tadi. Pada saat proses bisnisnya penjualan barang, maka aktivitas, contoh ya, sampel untuk satu aktivitas dalam bisnis proses itu misalnya di bagian penjualan barangnya bisa, kemudian bagian inventorinya bisa, kemudian bagian pelaporan keuangannya bisa, gitu ya. Kemudian bagian transaksinya bisa. Nah, itu adalah yang contoh dari sub proses aktivitas dari proses bisnisnya gitu ya. Kalau bisnis prosesnya tadi penjualan barang, kemudian untuk aktivitasnya tadi lebih kecil lagi yang ada di dalam proses penjualan barang. Gitu. Kan bisa disebut dengan penjualan jika ada pembelinya, nanti aktivitas pembelinya gimana customer, kemudian ada adminnya atau ada penjualnya, bagaimana aktivitas si penjualnya, kemudian nanti ada aktivitas untuk melakukan transaksinya gitu, bagaimana aktivitas transaksi, kemudian ada juga misalnya aktivitas untuk pelaporannya gitu, sehingga tergambar dalam satu proses bisnis. Ya, kemudian tadi ada prosedur dari suatu aktivitas ya. Jadi dari masing-masing tadi proses aktivitasnya yang tadi saya sudah sebutkan satu-satu diturunkan lagi. Masing-masing dia punya prosedurnya. Kayak misalnya tadi kan tadi bagiannya si transaksi deh misalnya gitu. Prosedur melakukan transaksi gimana? Yang jelas si customer memilih suatu produk gitu. Nah, minimal misalnya satu gitu. Setelah itu lakukan transaksi dengan ngapain nih, misalnya melakukan transaksi melalui transfer, metodenya atau apa gitu. Nah, itu dijelaskan di prosedur. Nah, itu adalah hierarki dari penyusunan suatu model dari proses bisnis.
Nah, kemudian di sini ada analisis SWOT yang tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang atau perbaikannya ya. Dan gap analisisnya. Jadi apa sih masalahnya? Nah, dapat dilihat dari analisis SWOT di sini. Ya, jadi nanti ada uh, peluangnya apa, kemudian ancamannya apa, yang mendukungnya apa gitu. Nanti di analisis menggunakan SWOT ini. Kemudian implementasi dari levelnya. Nah, dari analisis SWOT tadi yang telah dilakukan, kemudian akan menghasilkan suatu gap analisisnya apa, maka akan bisa dilakukan usulan untuk perbaikannya ya, yang akan dilakukan terhadap proses bisnis ini yang telah berjalan. Misalnya di sini ada beberapa aktivitas dan prosedur yang bisa dihilangkan dan diotomatiskan menggunakan proses IT. Ya tadi perbaikan sistem ya. Jadi setelah dianalisa, kemudian tahu permasalahannya apa. Nah, untuk memperbaikinya nih tindak lanjutnya seperti apa. Nah, apakah ada prosedur yang dihilangkan, misalnya oh ini terlalu ribet gitu, jadi ini hilangin aja, jadi langsung ke sini gitu misalnya. Bisa atau ini udah jadul banget manual, jadi kita harus ganti jadi yang uh, tersistem, gitu, terkomputerisasi misalnya. Makanya di sini diotomatisasikan menggunakan proses IT bisa. Ya tadi dianalisa dulu menggunakan SWOT. Nanti apa peluang-peluang yang dihasilkan nanti apa saja gitu. Jadi setelah mendapatkan, oh bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah, dicari lagi alternatif yang paling efektif dan efisien menggunakan yang mana gitu ya. Kemudian di sini ada contoh ya di organisasi pemerintahan ya. Dalam proses perizinan, awalnya semua serba manual. Kita tidak bisa memantau proses perizinan kita sampai di mana, tetapi dengan adanya IT, kita dapat mensubmit persyaratan via website dan mengecek progres perizinan kita secara real time. Ya. Jadi bisa dibuka ya, kita login, udah daftar, udah upload semua yang dibutuhkan. Nah, prosesnya kita bisa tahu nih, kalau biasanya kan offline ya, tuh nggak tahu tuh berkas kita lagi diapain gitu kan. Udah sampai mana, apakah tuh berkas udah keangkut apa belum kan gitu. Tapi kalau dengan online, jadi kita tahu kan biasanya kan kalau online itu kita upload berkas atau apa ada statusnya ya. Ada statusnya misalnya sedang proses pengecekan gitu atau sudah apa namanya masih dalam antrian misalnya gitu atau dokumennya statusnya kemana-kemana. Nah itu bisa dicek secara real time. Kemudian di sini contoh di organisasi pemerintah ya. Sifat dasar dan tujuan dari organisasi adalah menciptakan nilai. Organisasi menciptakan nilai dengan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh pelanggannya. Ini ada contoh ya untuk organisasi apa namanya? Seperti BreadTalk membuat makanan yang bergizi, sehat dan mempunyai karakteristik sendiri. Padahal kan sebenarnya kompetitor lain banyak ya. Ada apa namanya? Perusahaan apa sih toko roti yang lainnya ya dengan merek-merek lainnya juga banyak. Tapi kenapa apa sih namanya dia lebih unggul ya? Tadi dengan menganalisa gitu. Jadi ada faktor-faktor tersendiri. Nah, kemudian nanti bisa dicek untuk biayanya gitu. Biaya ini bisa dari apa namanya? Untuk memproduksi makanan, pabrikan harus membayar berbagai macam sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja. Nah, nanti kita lihat juga analisa dari sisi biaya gitu ya. Untuk kalau kita mau kualitas yang bagus, yang apa namanya? Kalau tadi dari makanan ya yang enak segala macam ya pasti biayanya lebih mahal karena produk-produknya juga menggunakan kualitas yang lebih baik pastinya. Nah, ada istilah ibaratnya apa ya, uang uang nggak bohong gitu. Jadi semakin mahal kita mengeluarkan biaya, biasanya semakin bagus yang kita dapatkan, baik itu sisi produk barang ataupun jenis makanan ya gitu. Kemudian ini adalah margin ya, merupakan selisih antara nilai dengan biaya. Konsep penciptaan nilai berlaku pada organisasi yang berorientasi profit dan organisasi non-profit. Tujuan organisasi berorientasi profit adalah memaksimalkan marginnya. Nah, tujuan organisasi non-profit yaitu memaksimalkan barang dan jasa yang disediakan
dengan sumber-sumber daya yang dimiliki. Jadi menyesuaikan lagi dengan SDM-nya gitu ya. Nanti mau menghasilkannya apa namanya? Profitnya seperti apa, kemudian apakah margin yang mau dimaksimalkan atau enggak gitu. Nanti bisa semuanya tergambar setelah kita lakukan analisa. Kemudian ini ada contoh di organisasi pemerintahan juga ya untuk proses bisnis. Barang dan jasa tersedia setelah melalui serangkaian proses bisnis. Nah, proses bisnis ini merupakan serangkaian aktivitas yang mengerjakan suatu tujuan bisnis. Nah, namanya tadi kan udah saya beri penjelasan ya sedikit ya untuk proses bisnis. Namanya juga proses bisnis dari start sampai end-nya itu ya goal-nya nanti mau tujuannya apa nih? Kayak misalnya penjualan barang. Tujuannya apa? Ya maunya mendapatkan keuntungan yang banyak, kemudian barangnya itu laris ya, laku semua, semua customer suka gitu. Itu goal-nya. Terus apa proses yang harus kita lakukan, aktivitasnya apa aja nih untuk mencapai goal itu. Nah, makanya, balik lagi, harus kita lakukan analisa. Analisanya pakai apa? Ya, pakai SWOT tadi, gitu ya. Kemudian ini ada proses perolehan atau pembayarannya. Ya. Tujuan dari proses pembayaran ini adalah untuk mendapatkan, memelihara, dan membayar sumber-sumber daya yang diperlukan organisasi. Kemudian contoh sumber dayanya ini bisa dari SDM-nya ya, kemudian bisa dari pabrik ya, pabrik itu apa namanya untuk produksinya, kemudian peralatan yang untuk dilakukan produksinya, kemudian dana yang harus digunakan ya untuk bayar ataupun yang dana akan kita terima, kemudian bahan baku dan lain-lain. Oke, berikutnya di sini ada proses perubahan. Nah, tujuan dari proses perubahan ini adalah untuk mengubah sumber-sumber daya yang telah diperoleh menjadi barang atau jasa yang diperlukan oleh pelanggan. Pada proses ini, bahan baku diubah menjadi barang jadi atau jasa. Proses perubahan sangat beraneka ragam, tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi, teknologi dan sumber daya yang digunakan, peraturan yang berlaku, pemerintahan, lingkungan, serta pelanggannya. Sangatlah sulit untuk menggambarkan suatu proses perubahan yang umum. Pada dasarnya, proses perubahan adalah serangkaian aktivitas yang mengubah barang atau jasa yang diperoleh menjadi barang atau jasa bagi para pelanggan. Nah, ini kayak pabrikan ya. Jadi dari apa namanya mengubah barang menjadi jasa. Maksudnya diproses ya, apa namanya kita beli bahan baku ya terigu segala macam gitu. Nah, kemudian kita proses menjadi sebuah barang misalnya. Barangnya itu berupa makanan ya misalnya kue ataupun yang lainnya. Kemudian kita jual ya. Udah gitu atau kita antar barangnya kalau ada yang beli. Jadi bisa menghasilkan suatu barang atau jasa. Gitu. Jadi dari proses bisnis itu bisa jadi proses bisnis itu bidangnya bisa bergeraknya di jasa ataupun barang atau dua-duanya juga bisa gitu. Tinggal kita arahkan prosesnya seperti apa. Kemudian di sini ada bagaimana proses penjualan dan pengumpulan ya. Kemudian di sini ada pengelolaan dari proses bisnis ya, dikelola oleh di sini pimpinan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses bisnisnya. Kemudian untuk aktivitas pengelolaan dapat dikategorikan menjadi perencanaannya, kemudian pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Tadi ya yang proses siklus ya dari mulai direncanakan, kemudian dilaksanakan, kemudian dilakukan pengawasan, dilakukan penilaian atau evaluasi, yang nantinya dari hasil evaluasi ada yang namanya tindak lanjut. Tindak lanjut itu apakah tadi mau dilakukan perubahan ataupun mau dirubah sistemnya gitu ya. Itu semua terjadi dari sini, dari proses pelaksanaan ya, pelaksanaan dan pengawasan. Gitu. Dan yang jelas kalau misalnya nggak efektif, nggak bagus, ya pasti tidak akan dilanjutkan gitu. Tapi nggak di stop juga. Kalau di stop berarti nanti proses bisnisnya berhenti dong gitu. Siapa yang nanti akan menanggung biaya karyawan dan sebagainya. Jadi dalam
selagi proses bisnis ini masih berjalan, makanya setiap proses bisnis itu harus ada siklusnya, harus ada ya ini tadi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaiannya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa gitu. Jadi bukan kita stop dulu deh, stop, dibenerin dulu, enggak. Karena kalau misalnya kita stop, dibenerin dulu, nah bagaimana nasib para karyawannya gitu, apakah harus menunggu sampai sistem itu berjalan dengan baik? Nah, pada saat uh, misalnya di stop gitu, terus dimulai lagi, kan belum tentu baik sistem itu menjadi lebih baik gitu. Jadi ya pada saat tetap siklus itu tetap berjalan, tapi tetap dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kemudian penilaian, kemudian dilakukan tindak lanjut. Nah, hasil tindak lanjutnya itu kemudian dilaksanakan kembali. Kan tindak lanjutnya itu adalah proses perencanaan kembali kan, perencanaan untuk ya tadi peningkatan kah ataukah perubahan gitu. Nanti dari hasil peningkatan dan perubahan tersebut dilaksanakan kembali, dilakukan pengawasan lagi, dan juga dilakukan penilaian kembali. Nah, kemudian dilakukan tindak lanjut lagi gitu. Sampai dengan terus berjalan siklus itu gitu. Ya, tinggal dalam proses siklus ini tinggal ditentukan apakah mau dalam 1 tahun sekali, kemudian 5 tahun sekali atau apa. Nah, semua tergambar dalam punya dokumen yang namanya perencanaan ya. Biasanya rencana strategis gitu. Ya, kemudian, nah di sini ya kan, ternyata yang dari saya bahas di sini masuk ke sini ya, di perencanaan tadi kan menentukan, proses perencanaan itu menentukan sasaran-sasaran bisnisnya apa aja, kemudian mau menentukan prioritasnya untuk proses yang mana aja, terus menyediakan blueprint. Blueprint ini ya sama seperti perencanaan ya, sama seperti dokumen perencanaan ya, sebutnya blueprint. Kemudian diidentifikasi ya kesempatan-kesempatan dan resiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini biasanya menggunakan SWOT tadi. Kemudian di pelaksanaan dilakukan menjalankan ya, bukan dilakukan, menjalankan rencana yang tadi sudah ditetapkan di awal ya dalam blueprint tadi. Kemudian menugaskan para SDM-SDM-nya tadi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perencanaan tadi, kemudian memotivasi, kemudian rencana yang dibuat harus jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau perencananya aja nggak jelas, kan SDM-nya juga bingung mau ngejalaninnya seperti apa. Tapi kalau misalnya perencanaannya jelas, punya visi misi yang jelas, jadi pasti SDM-nya itu oh iya karena dia niatnya mau jadi apa, makanya saya harus seperti apa gitu. Tapi kalau perencanaannya nggak jelas ya SDM ini juga bingung mau melaksanakan apa gitu. Kira-kira yang terbaik apa gitu. Kemudian fungsi pengawasan tadi ya, untuk memeriksa hasil dari aktivitas yang tadi dilakukan, kemudian perubahannya apa saja yang diharapkan. Nah, ini dapat dilihat melalui fungsi pengawasan. Penilaian ini adalah evaluasi tadi ya, secara berkala. Jadi menilai proses bisnisnya ini sudah dilakukan dengan baik apa belum, sudah berhasil apa belum, gitu dari evaluasi. Nah, ini ada beberapa kejadian-kejadian dari proses bisnis ya. Proses bisnis itu bisa suatu proses yang aktivitasnya nanti tujuannya adalah untuk mencapai organisasi, tujuan organisasinya, terus bisa juga suatu bisnis dapat terdiri dari beberapa aktivitas, kemudian ada juga kejadiannya ini merupakan suatu aktivitas tunggal yang dapat terdapat pada sebuah proses bisnis. Nah, ini ada jenis-jenis kejadiannya ya. Kemudian di sini ada kejadian operasional. Operasional itu aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis saat menyediakan barang atau jasa bagi pelanggan. Contohnya di sini memasarkan barang, menerima pesanan dan pelanggan, mengirimkan barang pesanan, menerima pembayaran. Itu kejadian-kejadian yang uh, akan dihasilkan dalam proses aktivitas operasional. Kemudian ini ada kejadian informasi ya, bagaimana cara kita berkomunikasinya ya, terus memberikan informasinya juga. Seperti di sini mencatat data tentang kejadian-kejadian operasional. Ini adalah mencatat data ini adalah satu
salah satu dari informasi. Memelihara data, kemudian melaporkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Nah, ini adalah kejadian-kejadian atau kejadian keputusan atau pengelolaan. Ya, aktivitas di mana para pimpinan membuat keputusan tentang perencanaan tadi ya, dari perencanaan, pelaksanaan, ya siklusnya lah ya, dari mulai perencanaan sampai dengan tindak lanjut. Nah, ini dengan hasil ini, dari siklus ini, maka pimpinan dapat mengambil keputusan apakah nantinya mau buat produk baru atau mau bikin cadangan cabang ya, atau mau bikin cabang baru atau mau apa? Mau nutup, mau ditutup mungkin dari apa namanya? Bisnisnya atau merubah bisnisnya. Itu banting setir. Nah, itu akan uh, akan dihasilkan dari hasil proses bisnis ini, dari siklus ini. Kemudian di sini ada keterkaitan antar kejadian dan proses bisnis. Kejadian sama proses bisnisnya sama, ada keterkaitan karena di sini contoh kejadian keputusan atau pengelolaan akan menentukan dan memicu kejadian-kejadian operasional. Menjalankan kejadian operasional akan memicu kejadian-kejadian informasi untuk mencatat dan memelihara data bisnisnya. Nah, kejadian keputusan atau pengelolaan juga memicu kejadian informasi, yaitu saat para pimpinan meminta informasi sebelum mengambil keputusan. Ya, maksudnya apa namanya? Ada hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi dari proses bisnisnya, kayak misalnya penjualan barang dan yang lainnya. Sebelum si pimpinan itu mengambil keputusan, jadi dia akan mencari informasi dulu nih, gitu. Apa sih yang menjadi kendala? Apa sih yang menjadi faktor yang menjadi penghambat gitu. Jadi dicari dulu sehingga nanti si pimpinan ini dapat menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan dengan melakukan pengambilan keputusan. Apa sih kira-kira keputusan yang baik gitu ya. Kemudian di sini data. Data ini adalah masukan ke dalam informasi. Nah, data itu adalah fakta tentang aktivitas bisnis dan proses bisnis, dan pada umumnya juga data tidak berguna dalam pembuatan keputusan. Nah, tapi kalau informasi di sini dapat menangkap data. Jadi data ini tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan jika tidak didukung dengan informasi yang kuat gitu. Jadi harus didukung dengan informasi, baru data ini dapat berfungsi. Gitu ya. Kalau hanya data saja tidak berfungsi, kalau tidak ada informasi. Nah, di sini ada hubungan antara proses bisnis, proses informasi, dan aktivitas-aktivitas dari manajemen. Ya, di sini ada studi kasus nih, studi kasus tentang martabak Bandung. Nah, silakan kalian baca baik-baik untuk studi kasusnya ini, ya. Dari mulai studi kasus untuk apa namanya? Yang pertama, martabak Bandung ini berlokasi di mana? Di Bandung sampai dengan terakhir ya, sampai dengan ada kejadian-kejadiannya yang terjadi di martabak Bandung ini ya, sampai dengan pemicu dari kejadian-kejadian untuk keputusan atau pengelolaannya. Nah, silakan kalian baca dulu, kalian simak untuk studi kasusnya. Nah, kemudian silakan kalian identifikasi faktor pendukung dan penghambat dari studi kasus si martabak Bandung ini, ya. Nanti silakan kalian buat untuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dari uh, apa studi kasus ini lengkap ya. Nanti kalian buatkan nama apa proses bisnisnya apa nanti ya, nama proses bisnisnya. Kan proses bisnisnya itu misalnya menjual martabak, proses bisnisnya. Terus kayak gitu nama proses bisnisnya martabak Bandung, lokasinya di mana. Terus kayak gitu selanjutnya bebas terserah kalian bisa menganalisa dulu dari studi kasus ini, kemudian nanti kalian buatkan laporannya, hasil analisa kalian dengan cara mengidentifikasi dulu ya. Identifikasi, kemudian kalian buat laporannya, apa saja faktor pendukung dan penghambat dari studi kasus pada martabak Bandung ini, gitu ya.
Nah, nanti untuk, laporannya silahkan dikirimkan melalui, e-learning-nya ya, MyElNusa-nya ya, itu silahkan di-upload ya filenya, kemudian, eee, hari ini maksimal jam 12 malam ya, jam 23.59 karena kalau udah 00.00 itu udah besok ya. Jadi, sebelum jam 00.00 ya, 00.00, nah sudah dikirimkan di, e-learning ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan, itu saja juga yang dapat saya jelaskan ya. Silakan yang mau ditanyakan boleh melalui grup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya.